Media sosial kini tak hanya digunakan sebagai alat pertukaran informasi, namun juga menjadi wadah menjaring popularitas layaknya selebriti. Kemunculan berbagai jenis media sosial seperti Instagram, Snapchat, hingga YouTube membuat alur informasi bisa bergerak begitu cepat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh generasi muda saat ini agar bisa mendapatkan berbagai benefit, seperti popularitas dan pendapatan. Seperti Raditya Dika, aktif sebagai blogger di tahun 2008, perlahan tapi pasti kepopulerannya membuatnya bisa menerbitkan tulisannya ke dalam sebuah buku. Kini Raditya Dika bukan hanya penulis, namun ia juga seorang aktor dan komika, serta YouTuber dengan hampir 2 juta subscriber. Raditya Dika diprediksi menerima pendapatan sekitar 36 juta rupiah per bulan dari channel YouTube-nya saja. Hal ini pun membuatnya dinobatkan sebagai YouTuber terkaya di Indonesia. Selain terkenal karena prestasi, ada juga YouTuber atau selebgram yang hanya menjual sensasi. Kita pasti belum lupa dengan Karin Novilda atau Awkarin. Namanya menjadi viral beberapa pekan lalu berkat mengunggah foto dan video pribadi yang kontroversial. Di channelnya, Karin memperlihatkan gaya hidupnya yang bebas dan bisa berkata kasar seenaknya. Sebagian netizen menganggap postingannya terlalu vulgar. Sebagian lagi menganggapnya hanya menampilkan realitas anak muda masa kini. Namun yang mencengangkan di balik semua kontroversi, ia bisa mendapatkan uang lebih dari 16 juta rupiah per harinya. Begitu mudahnya terkenal melalui media sosial, tapi netizen pun harus bersikap bijak dalam mengunggah segala hal agar tetap memberikan inspirasi positif bagi generasi bangsa. Fenomena wanita berambut pirang tadi itu luar biasa ya. Kenapa tuh, Mas? Karena dia mungkin itu menggambarkan anak-anak muda sekarang, mudah-mudahan tidak. Karena dia bisa berkata kasar, dia bisa ngomong seenaknya, dia bisa menjual hal-hal yang harusnya tidak dijual secara kasar, tapi fansnya banyak. Bahkan kemarin saya baru dapat kabar katanya diundang pensi. Diundang acara pensi sekolah. Terus ketemu, wah pada ngefans gitu ya. Padahal di YouTube dan di media lain tuh kalau ngomong kasar sekali gitu. Saya nggak tahu ini. Will we make stupid people more famous? I don't know. Tapi keluar dari hal, saya nggak nyebut nama ya. Banyak yang berambut pirang. Aku nggak pernah ngomong kasar. Iya, saya kan nggak ngomong kamu, Aku nggak orang pernah ngomong lain. kasar, Gundul. Saya mau ngomongin kamu nih. Kamu kalau saya lihat Instagram kayaknya banyak endorse ini, endorse itu, macem-macem. Iya, Mas, enaknya gitu, Mas, punya followers banyak. Ini followers Cika Jessica 25 juga bukan? Ya, iya. Makasih ya udah followers aku. Nah, kamu kan saya pernah lihat kamu di endorse makanan waktu itu. Di endorse makanan? Makanan. Itu di endorse makanan, taruh foto di Instagram. Yes. Cepret taruh foto. Taruh. Dibayar. Dibayar, Mas. Dibayar berapa? Wih, kebeli motor aku mah. Wih. Sekali kamu taruh foto itu Iya, Mas. kebeli motor. Kebeli motor, tapi ada perjanjiannya, misalkan nih ya. Jadi dia tuh mau ngasih barang dagangan. Barang dagangan dikasih. Tolong promoin ya sis di IG-nya. Secara followers aku 4,5 M. Terus? 3 jutanya online shop. Terus? Nah, terus oke, boleh. Barternya apa? Ada fee-nya, ada uangnya. Ada uangnya. Terus perjanjiannya akan diposting, terus akan di-delete selama 2 minggu. Nah, Jadi kamu di-delete, di aku dia? delete. Di dianya ya udah jadi haknya dia. Nah, berarti kan akhirnya sekarang artis-artis bisa mempromosikan produk dengan murah dong. Ya nggak apa-apa, Mas, kan lumayan kalau produknya yang ditawarinya 10 biji kan. Kalau zaman dulu kan mau pakai artis aja untuk produk mahal bayarnya. Sekarang jadi murah dong. Ya ikut-ikutan aja aku mah, Mas, biar kekinian, men. Bro. Duitnya lumayan. Ya udah, dibayarnya berapa? Satu produk dibayar berapa? Satu produk dikip 2 minggu itu seharga motor. Motor Cina. Iya. Pokoknya cari duit itu gampang banget caranya. Kalau mau yang lebih gampang lagi aku kasih tahu, Mas, caranya, Mas. Apa? Bobol ATM. Kamu jangan sombong. Kamu sombong banget. Di endorse gini dapat uang, beli motor. Itu mah sombong. Saya punya temen. Temen saya nggak ada kerjaan. Gak ada kerjaan? Nggak, kerjanya cuma main game. Dapet Main duit? game. Setiap kali main game dibayarnya puluhan juta.
Oh, banyak. Main game doang dibayar puluhan juta. Artis bukan? Bukan artis lagi. Waduh. Bukan artis, main game dibayar puluhan juta. Kita lihat siapa ya. Coba puter. Untuk kamu penonton YouTube Indonesia pasti tidak asing dengan nama Reza Octavian. Reza mulai dikenal netizen berkat channel YouTube-nya yang mengunggah video-video saat ia sedang bermain permainan konsol. Gaya dan reaksinya saat bermain menjadi kelebihan dan ciri khas YouTube channelnya. Mama, itu apa? Oh, gue gemeteran. Hal ini membuatnya mendapatkan 728.000 lebih subscriber dan postingannya dikunjungi lebih dari 900.000 pengunjung. Dan siapa sangka dengan hanya bermain games di depan komputer, Reza bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Beberapa sumber menyebutkan Reza bisa mendapatkan 20 juta lebih per bulan hanya dengan bermain games dan mengunggahnya di channel YouTube. Di balik kisah suksesnya, tidak banyak yang tahu bahwa Reza sempat divonis penyakit jantung saat kecil. Hal ini membuat mamanya mengizinkan Reza bermain game sepanjang hari, agar ia tidak bermain di luar dan kelelahan. Untuk Reza, mungkin semua ini bisa menjadi jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bohong tuh tadi, 20 juta sebulan bohong. Yang benar. Saya tahu banget dia sekali main dapat berapa juta tuh tahu. Lebih dari itu, jauh lebih banyak dari itu. Dia cuma takut tukang pajak aja. Kita panggil ya, sekalian kita adu tukang pajak. Oke, langsung Reza Octavian. Apa kabar? Ini anak kurang ajar ya. Yoi bro. Kamu tuh kerjanya cuma main game. Iya, siap. Upload di YouTube, main game tiap hari. Iya, Kaya. udah pasti. Kan kurang ajar kan? Banget ya. Oke. Ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi nih buat banyak orang. Ini gimana ceritanya sih? Lu main game, upload di YouTube. Dari kapan? Kalau gua bikin channel gua sendiri, khusus channel pribadi gua itu udah dari Main game hampir ya? 4 tahun ya. Main game udah 4 tahun? Udah hampir 4 tahun. Oh, berarti gamenya susah ya? Beda-beda, Pak. Oh, beda-beda. Gitu. Nggak satu. Ya, minisan satu doang, Pak. Ini satu game 4 tahun. Kapan kayanya? Jadi, tapi Cik, ini menarik nih. Banyak orang nggak tahu. Jadi dia ini sebenarnya dulu tukang jaga warnet. Oh dulu tukang warnet. Iya, gua kasir warnet. Ya. Oh, nyewa-nyewain anak-anak SD banyak ngumpul di situ ya? Ah, nyewain anak SD? That sounds wrong, Cika. Nyewain komputer banyak-banyak Iya, anak gitu. SD. Iya, Oh. jadi kayak gua kasir warnet, dibayar 7.000 per 8 jam. Ya, 7.000 per 8 jam. per 8 jam ya. Terus apa yang membuat lu, gue mau jadi gamers, YouTubers gitu? Itu jauh banget progresnya. Jauh banget itu kayak udah beberapa tahun kemudian terus ketemu sama temen namanya Om Denis Adiswara. Terus dia kasih tahu ke gue kalau ada lo di luar negeri tuh yang bikin video kayak gini orang main game gitu. Terus gue kayak amazed gitu, hah? Oh bisa ya ternyata kayak gini. Dan akhirnya gue cari cara sendiri dan akhirnya gue bikin videonya. Dan berhasil? Ya menurut Anda gimana? Wah, berhasil. Berarti Anda itu dulunya orang susah tuh? Banget. Kok bangga sih? Banget nih, jangan bangga dong. Ya kan susah sekarang udah kayak Oh, sekarang iya, bangga. Bener. Wait, ini fans-fansnya Reza semua? Oh my god! Ini pada dari mana? Tangerang, kenal Reza? Kalian suka lihat YouTube-nya? Weh, belajar di rumah. Ton YouTube. Cie, kalah banyak fansnya sama Reza, Cie. Reza, lu tuh sejak kecil diizinin mama main game? Iya. Diizinin mama ngapain lagi kalau boleh tahu? Merit muda. Kok boleh lu main game dari kecil? Iya, soalnya gue lahir prematur. Gue 7 bulan udah lahir. Terus jadi ya jantung gue lemah dan kayak gue lari sedikit, I'm sorry, gue throw up. Terus gue ketawa sedikit juga kayak gitu. Akhirnya ya Sampai sekarang?
Enggak, sekarang Oke. Jangan ngotorin panggung gua. Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Ya terus akhirnya dengan kayak gitu ya nyokap nggak kasih keluar rumah, akhirnya ya kasih main game aja gitu. Dan setiap hari kerjaan gue main game. Katanya sempat mati suri juga. Ya. Berapa puluh tahun itu? 12 jam. Oh, 12 jam. Lama amat. 12 jam mah pingsan. 12 jam. Oke. Tapi akhirnya lu termotivasi dari siapa? Pak Denis itu ya tadi. Iya, Om Denis tadi suara yang ngasih Tapi tahu. kalau yang orang luar, YouTuber luarnya siapa yang lu? Oh, waktu itu Om Denis itu mention nama PewDiePie, Markiplier, terus sama Cinnamon Toast Can waktu itu. Oh iya, gua tahu semua tuh. Aska suka nonton juga waktu itu ya. Anyways, ya, langsung aja nih. Lu dapat berapa duit sih sebenarnya? Gini, lu main game, masukin di YouTube, terus ngoceh-ngoceh sendiri, ngoceh kayak orang gila sendirian. Gitu. Siap. Main game, idih, dapat duit. Iya. Iya. Berapa duit sih? Jujur banget nih. Ya, Oke. Nggak apa-apa. Kalau aku kebeli motor, kalau Reza kebeli apa? Per bulannya. Ban motor. Enggak lah. Spion? Kapan meritnya? Oh iya. Per bulan. Ya, per bulan ratusan juta. Santai. Biasa aja kayak gitu wah. Ya, ini bisa saya simpulkan bahwa main game itu tolong toko-toko game di Indonesia ditutup lah ya. Bisa gitu ya? Tapi lu selain main game, lu kerja apa lagi? Selain main game, awalnya gue nge-MC. Terus akhirnya gue YouTube. Kalau sekarang lebih ke apa ya? Lebih ke ngerjain project-project orang lain sih, gitu sih. Berarti gitu. sudah masuk produk-produk. Iya, produk iklan gitu-gitu. Ada yang produk ngerti. iklan besar yang masuk ke lu? Bukan ke gue, tapi ke tim gue. Apa itu, tim apa itu? It's Eclipse. Eclipse itu apa itu? We are apa ya? Bisa dibilang Manajemen? some kind. Tapi kita lebih ke brain gitu. Kita yang benar-benar mikirin konsep dan ide untuk membuat sebuah iklan yang bisa dinikmati oleh. Dalamnya YouTuber juga? Ya, 9 YouTuber. Siapa aja? Ada Skination24, Andovi Jovial, ada Chandra Leo, ada Eka Gustiwana, ada gue, ada Kaira Naida, ada David Beat. David Beat yang main mau gue pukulin tuh? Iya, yang lu pukulin itu. Ya. Yang Pukul ngeprank aja. malah kena Iya. prank. Iya, harusnya pukul aja. Gitu. Terus siapa lagi? Tommy Lim sama siapa ya? Satu lagi. Aaron Nasab. Nggak mungkin. You got me. Ya malah tetap di hitam putih. Kalau apa ya, mungkin street style kan dia. Streetwear. Streetwear. Lebih streetwear. Cocok buat dia tuh cocok. Cocok nih robek-robeknya. Jangan pegang-pegang ah. Pegang lagi. Sepertinya pilihan Ayla Dimitri untuk terjun ke dunia fashion memang tepat. Meskipun harus kuliah di jurusan desain komunikasi visual karena ditentang sang ayah untuk mengambil jurusan fashion, Ayla tetap berhasil mencapai mimpinya sebagai seorang fashion writer, fashion stylist, fashion editor, dan fashion consultant. Berawal dari ketertarikannya pada dunia fashion saat kecil, Ayla mulai merambah bakatnya melalui sebuah blog yang berfokus pada dunia fashion. Selain mengisi kegiatan sebagai fashion blogger, Ayla pun memberikan tutorial make up di channel YouTube-nya. Ayla bisa mendapatkan keuntungan banyak melalui endorsement dan iklan yang masuk dari akun media sosialnya. Meskipun begitu, Ayla tetap bekerja secara profesional, baik sebagai freelancer di luar aktivitasnya sebagai YouTuber, fashion blogger, dan selebgram. Kalau yang ini nyoba-nyoba baju dibayar lah. Ya, oke lah. Kita undang aja nih langsung, ini adalah Ayla Dimitri. Saya Ayla. Halo. Mana fansnya Ayla Dimitri? Lebih fansnya dia kayaknya. Hai. Silakan Ayla, silakan.
Ini pakaian sendiri apa endorse? Pakaian sendiri. Nggak endorse ya? Enggak. Tuh, dengerin. Aku endorse. Makanya. Saya dong beli sendiri, bikin sendiri, potong sendiri. Baju tuh nggak ada yang muat sama ukuran badan Mas Dedi, melar. Kalau bisa teriak-teriak tuh baju. Ya makanya harus beli sendiri akhirnya. Oh, Ayla, ini kan konten kreator. Apa sih konten kreator tuh? Konten creator sih sebenarnya ya sebenarnya sama aja seperti tanda kutip sama kayak seperti jurnalis, menulis, membuat konten, mungkin juga konten di share di YouTube, konten share di Instagram dan juga di website. Blog dan sebagainya. Jadi people basically watch or read your contents. Ya, Terus uangnya dapat dari mana? bekerja. Hah? Bekerja dong. Jadi bikin konten tuh nggak ada uangnya? Ya ada pasti. Maksudnya kan bentuk apresiasi. Konten, maksudnya as a writer ya itu part of the part of the job. Ya, maksud saya dari mana uangnya? Apakah dari pembaca, dari viewers, atau dari iklan yang masuk? No, biasanya gini sih, kalau misalnya content creator aku kebanyakan barter value. Misal sama website aku nulis, kita sama-sama share exposure. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada uangnya? Ada, tapi mesti gini, kalau misalnya kayak di YouTube, misalnya kayak ada yang mau ngebantuin, ada yang mau nge-sponsor. Misalnya ini sesuai nggak brandnya sama karakter Ayla, bisa dimasukin, bisa diceritain, dan itu bisa. Then you can get the money from there. Ya. Okay. Dan itu banyak per bulan? Aku nggak bisa bilang itu sih, itu kan fluktuatif sekali. Maksudnya itu bukan bukan satu hal yang pasti dan kadang-kadang ya bisa aja kayak mungkin bulan ini ya dari hasil nyangkul-nyangkul yang lain kayak gitu sih sebenarnya. Pokoknya muter-muter dari situ. Tapi aku pernah lihat misalkan tutorial ya. Aku pakai eyeliner, mereknya A gitu, itu kan merek keren. Itu tuh barter atau emang dibayar sama si brand itu? Kalau aku kebanyakan memang karena aku pakai brand itu sih. Oh gitu. Gitu. Oh gitu. Berarti untung juga dong brand itu jadinya di apa ya? Berarti Ya iklanin di YouTube. mungkin ada yang message kayak, "Ay, cobain dong," gitu. If you love the brand, kan kita pakai gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak cocok sama aku sih, aku kayak nggak mau maksain juga sih. Oh, jadi Gitu. itu tuh emang koleksi pribadi juga, terus kasih info aja Iya. gitu. Kalau Dicampur saya sih, lihat dicampur. dari artis-artis yang sekarang endorse di Instagram itu, karena saya nggak melakukan itu, saya bisa tahu produk yang dipakai mereka apa enggak tuh tahu. Taunya? Nah, kalau produk pakai mereka tuh biasanya produk mahal. Kalau udah produk murahan tapi pakai ini, nah itu udah pasti dibayar. Oke. Kalau Reza semua video sendiri ngerjain. Sendiri semuanya. Edit? Sendiri. Edit sendiri. Edit sendiri, nggak mau orang, nggak mau nyuruh orang. Serius? Kalau Ayla? Kalau untuk Instagram aku ada tim aku yang bantuin foto. Cuma selebihnya sih aku sendiri sih. Maksudnya foto tuh fotografernya gitu? Bukan fotografer, jadi manajerku bantuin foto, terus nanti bantuin caption kayak gitu. Bantuin caption. Iya. Tapi ngedit semua, angle, visual, warna, semua aku sendiri. itu kamu sendiri. Sendiri. YouTube YouTube ada yang bantuin tim aku. bantuin dalam hal apa? Videonya? Videoin sama ngedit. Video nama ngedit. Tuh, Za, dia aja ada yang bantuin. Lu nggak kuat bayar? Iya, nggak kuat. Nggak lah. Kenapa? Lu nggak punya timnya kenapa? Kan Eclipse-nya gede nih. Kenapa nggak bayar tim untuk bikin Oh enggak, edit kalau video? itu kan buat channel sendiri. Kalau buat channel sendiri, ya ini memang susah juga. Gua rada lumayan susah untuk mempercayai orang untuk megang. Perfeksionis ya? Iya, megang peran gua. Nggak gini, gue potong. Maksudnya gini, apakah lu senang mengedit video sebenarnya? Sangat senang. Sangat senang? Sangat senang. Tolong video gue ya. Kan kata lu sangat senang kan? Ya itu tidak senang. Emang Ayla udah sejak kapan sih jadi konten Creator. Content creator. Sebenarnya sih awalnya aku kan memang kerja di media, jadi emang udah suka nulis, terus udah suka foto juga, emang dulu fashion stylist, jadi sering kerja sama fotografer dan lain-lain, dan ngerjain konsep visual kayak gitu sih. Jadi basically mungkin kalau dianggap sebagai content creator atau writer sih udah dari tahun 2010 kali ya. Berarti kamu tuh sempat kerja dulu? Iya. Di kantoran gitu? Iya, aku kerja kantoran. Sebagai? Aku sebagai fashion editor dan deputy editor in chief untuk sebuah Apa media. editor? Deputy editor in chief. Sebelumnya? Sebelumnya fashion editor. Fashion editor. Iya. Oh, berarti memang kamu udah ngerti tentang fashion. Iya. Oke, saya mau tanya. Kalau Cika nih fashionnya gimana? Ini temanya ceritanya 50s, ada preppy-nya, ada... That's right. Tapi kamu banget. Cika, oke. Ya. Reza. Oh, hancur, berantakan, belangsa. Mas, itu saya bukan fashion, saya udah ngerti. Mas. Oh, belum tentu, Oh, belum ngerti. coba. Oh, itu dalam... Kayaknya membaca karakter kalau di bagian situ kayaknya. Kalau apa ya, mungkin street style kan dia. Streetwear. Streetwear. Lebih streetwear. Cocok buat dia tuh cocok. Cocok nih robek-robeknya. Jangan pegang-pegang ah. Pegang lagi.
Kalau saya. Harus bagus. Harus banget. Ya, Tampar mata. dark aja. Ada sisi gotiknya. Dark ada sisi gotiknya. Dark ada sisi gotik. Dark ada sisi gotiknya. Gimana gotik? Monokrom hitam-hitam. Monokrom hitam-hitam. Dan auranya. Aura. Ini Mama Dede apa sama? Dan apakah seorang YouTuber atau seorang apalah fashion blogger, I think we call it social media influencer ya. Itu banyak di Indonesia dan mereka dalam arti kata mereka bisa menjadikan itu pekerjaan profesional. Yes, it is. Bisa banget. Bisa banget. Aku rasa bisa sih, karena secara global pun juga kan aku sering nih berapa kali pergi untuk Instamit untuk ketemu sama influencer atau Instagramers lain dari Australia, dari Singapura atau Malaysia. Mereka sih pretty much kayak they put kayak hatinya dan semua effortnya dan semua kreativitasnya ke dunia ini sih. Oke, saya akan mengundang satu orang bintang tamu lagi. Mereka juga terkenal di media sosial. Orang ini terkenal di media sosial juga, mungkin influencer juga. Tapi ini balita. Ini balita, ya. Jadi mungkin bisa menghasilkan uang juga walaupun masih balita. Jadi Anda yang balita yang lagi menonton Hitam Putih ya mungkin bisa mengikuti hal tersebut ya. Nggak ngerti Mas. Kalau dia mainan sosial media ngerti, kenapa nonton TV nggak ngerti? Ada emak bapaknya, Mas. Ada mak bapaknya? Ada. Balita udah dimanajerin lu. Mas Dedi ngapain? Istighfar. Om, salam. Bukan triangle, Om. Bukan stuntman. Ini boneka. Soalnya kan kita mau kedatangan bintang tamu yang spesial, Mas. Mau tahu nggak siapa, Mas? Lucu banget. Ini Mas Dedi pasti suka deh. Mau lihat nggak? I don't like this. Sebelum kita undang, mending Mas lihat ini dulu, pasti nanti suka. Ya, please. I don't like this. Lihat dulu ya. Ding ding ding, diam moyayop, tatang eto mam, nganuni nantap. Papa. Iya, Mama. Iya, Papa. Tadi apa, Papa? Lagi mikirin Mama. Aduh, ampun. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk Sebelum kita makan, Dek. Mas, anak kecil. Oh my God, Mas Dedi tuh selalu suka kalau bintang tamunya anak kecil. Oh my God, suka. Iya sih. Banyakan sih orang kesurupan ya lihat Mas Dedi anak kecil tuh. Tapi mudah-mudahan yang ini nggak Enggak, masalahnya mereka ngeliat saya tuh nangis gitu. Kita lihat yang ini. Si Ayasa sama Siapa mamanya. namanya? Ayasa Putri. Panggil ya. Panggil lah. Yuk kita panggil langsung mamanya dan juga Ayasa Putri. Halo sayang. Tos dulu. Waduh, lebih tinggi lagi. Waduh, halo mamanya Ayasa. Kenalin. Mama ini Mas Dedi. Oh iya, Ayasa. Linda. Tuh, salam. Tuh, Yuk, gitu yuk. ke situ. Halo. Ayo. Oh, takut. Mama ini takut. Lebih takut ke lu. Halo. Terus jalan. Hai. Ayo terus situ. Sini yuk. Tuh. Mama situ. Ayasa kok bisa sih Ayasa terkenal di Instagram? Awalnya gimana tuh, Tan? Kebetulan aja karena ada Dino Haryo dari Indofitgram yang minta izin untuk ngepost video editannya Asya. Semenjak itu jadi terkenal. Oh, jadi awalnya karena itu. Karena itu. Oh, yang tadi Papa
Iya. Oh, Ayasa, Kak Cika pengen denger dong yang tadi Ayasa gitu, bisa nggak? Mas Dedi ngapain? Istighfar, istighfar. Om, salam. Bukan triangle, Om. Bukan stuntman. Ini boneka. Tanya mamanya aja deh. Jadi gara-gara itu, dia udah berapa lama jadi tante? Dari tahun berapa? Kira-kira 1,5 tahun mungkin. Dapat apa itu dari situ? Iya. Dapat endorse baju, atau dapat uang, atau dapat mobil, dapat apa gitu? Iya, ada seperti itu. Cuma maksudnya kita nggak ngejar. Nggak lari, maksudnya tidak profesionalitaskan ke Iya, sana gitu ya. karena kan papanya juga bekerja. Iya. Gitu. Mau tahu apa sih kalau mereka tuh produk apa produknya. yang bisa masuk ke anak balita tuh? Biasanya sepatu anak, ya. baju, terus mainan anak sekarang. Mainan anak. Iya. Tapi memang targetnya bukan mencari uang di sana intinya. Enggak. Jadi apa kadang-kadang dikasih di barter? Pernah dibarter. Awal-awal sih dibarter aja. Terus semakin kesini dikasih ada apresiasinya. Ada apresiasinya. Iya. Oke, itu dia apa yang dikumpulkan buat dia? Iya. Tabungan. Di tabungan Ayasa. Iya, betul. Ayasanya ngerti nggak itu? Enggak. Enggak. Tapi ditabungin buat dia. Iya. Oh iya. Ayasa, kalau di video gitu tadi Kak Cika lihat Ayasa bisa acting ya? Itu Ayasa bisa sendiri atau dicontohin sama mamanya dulu? Sama siapa cantik? Mama. Mama. Oh, mama. Diajarin apa aja sama mama? Acting halo gitu. Coba kita coba. Iya ya. Coba. Ada handphone ya, pura-pura handphone ya. Coba. Ayasa bisa nyanyi. Gede banget ya. Kalau nggak nyanyi atau Nyanyi. apa? Ini. Biasanya sih dia pengennya megang mic. Megang mic. Biasanya. Mik. Coba sih nyanyi. Bisa? Yeay, asik. Nyanyi apa? Jadi yuk Ayasa di situ yuk. Yuk, sama tante nih. Yuk Berdiri, ditemanin ini. Yuk, sama mama yuk. Ayo, di sini. Sip. Teman-teman, Ayasa mau nyanyi ya. Yuk, kita nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Balonku? Pelangi-pelangi? Asli bisa nyanyi Mandarin ya? Nyanyi apa? Nyanyi Mandarin. Nyanyi Mandarin. Oh, Mas Dedi. Ayo, Om. Ini, sama Koko. Ayo, Koko. Two Tigers. Mandarin. Two Tigers. Ni hao ce sai sui. Oke. Anu. Yang selalu mau terkuai, Iya. mau terkuai. Iya. Itu milikku, itu milikku. Cantik kuai, Tutai nali, tai jeli. Izin hama, izin kau jajempang. You're so cute. Keren. Coba Reza. Ayo, Reza nyanyi siksa kubur yuk. Pas. Ayasa kan udah terkenal nih di Instagram gitu. Banyak yang undang-undang kemana-mana. Iya. Kemana aja kira-kira tuh? Acara TV. Iya, Sama acara tante. Sama tante. Jangan nama sampingnya. Acara TV ya banyak. Acara TV. Terus apa? Kerjaan gitu misalnya? Waktu itu meet and greet. Oh, meet and greet. Itu yang buat siapa? Ada IO-nya. Ada IO-nya. Oh, berarti udah ada kerjaan-kerjaan. Nah, dia gimana meet and greet? Biasanya siapa yang fansnya tuh siapa? Rata-rata sih umur 18-an sampai 30 lah. 18 sampai 30. Rata-rata. Berapa banyak itu yang datang waktu itu? Waktu itu berapa ya? Iya, waktu itu sekitar 20-an sih. Sekitar 20-an. 20-an. Oke. Nah, itu
Apa yang ditukar apa? Maksudnya apakah ada harga tertentu atau mereka bebas? Ada, mereka yang tentuin tapi waktu itu. IO-nya yang tentuin. Itu Ayasa meet and greet ya. Kalau Ayla meet and greet juga nggak? Enggak. Tapi kadang-kadang suka ada yang nyamperin kalau misalnya lagi talk show atau misalnya lagi event, biasanya ada nyamperin gitu sih. Tapi nggak pernah bikin meet and greet gitu? Enggak. Kayak Awkarin gitu kan? Aku mungkin belum se-famous dia, Oh, iya. mungkin nanti kalau udah famous. Tapi nggak gitu caranya ya? Apanya nih? Oh enggak, insya Allah enggak, jangan. Kalau Jangan dia Reza, sampai nangis-nangis. Apa? meet and greet pernah? Kenapa? Gak ada yang mau meet ketemu sama dia. Nggak tahu, belum pengen aja. Tapi ada yang nawarin? Banyak, cuman nggak mau. Kenapa sih? Berarti kan kalau misalnya ada yang nawarin, berarti peminatnya udah banyak. Iya emang udah banyak banget, permintaan juga udah banyak. Cuman I'm not that great, jadi belum. Kayaknya Reza orangnya ini ya, rendah diri ya. Ya kayak keset lah. Oke, udah saya cut dulu biarin Ayasanya main dulu. Kita kembali lagi, mudah-mudahan dia nggak nangis dari satu itu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Apabila mereka memiliki ide-ide yang kreatif dan menarik, ya itu untuk bisa bergabung bersama kami di Black Innovation 2016. Ya, kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak dengan mereka semua yang menggerakkan sosial media untuk menurut saya hal-hal positif dan menguntungkan sih sebenarnya. Nah ini buat Anda yang di rumah yang ingin sukses juga, ada cara lain juga untuk sukses. Kalau kamu bisa menemukan sesuatu yang baru, berinovasi yang baru, karena di tahun 2016 ini diadakan lagi sebuah acara yang akan membawa inovasi-inovasi baru yang luar biasa. Ya, apalagi kalau bukan Black Innovations 2016. Kita lihat dulu seperti apa dan bagaimana caranya. Ini adalah salah satu cara untuk bisa mengembangkan apa unek-unek yang ada di sini. Gratis lagi. Ya, kita undang saja langsung narasumbernya. Ini adalah GG Dirgantara sebagai perwakilan dari blackexperience.com dan Yuka Harlanda sebagai juri dari Black Innovation 2016. Oke. Ya. Aku penasaran banget nih tahun ini temanya apa nih? Oke, thank you. Tahun ini kami dari blackexperience.com itu berencana untuk menjalankan satu kegiatan yang sudah kami lakukan tahun sebelumnya, yaitu Black Innovation 2016. Nah, tema tahun ini adalah convert your values, convert your ideas into values. Jadi ini satu bentuk wadah atau forum ya, yang kita memberikan kesempatan kepada para kreatif muda, ya inovator muda, itu mempunyai ruang untuk berkreasi, di mana kreasi yang dimilikinya itu bermanfaat untuk masyarakat banyak secara umum. Nah, sehingga kami mengundang bagi pemirsa itu untuk apabila mereka memiliki ide-ide yang kreatif dan menarik, ya itu untuk bisa bergabung bersama kami di Black Innovation 2016. Oke, lalu apa bedanya Black Innovation tahun ini dengan tahun lalu? Untuk tahun ini kita akan coba men-challenge para peserta ya, agar mereka mengajak peserta untuk lebih bisa merealisasikan ide-ide yang mereka miliki saat ini, ide-ide yang muncul. Karena salah satu dalam tahapan proses program yang kami jalankan, ya itu mereka yang terpilih atau terseleksi dan masuk ke 15 besar, itu akan mendapatkan mentoring, di mana peran dari mentoring ini sangat penting, ya, membantu para peserta untuk merealisasikan ide-ide yang mereka miliki.
Sehingga ini akan menjadi sangat seru karena ide-ide yang terrealisasikan itu akan kami jalankan sebelum tahap final. Jadi kebayang di final itu akan seperti apa hasilnya segala macam. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan yang tahun lalu adalah kategorinya diperluas, Mas Dedi. Tahun lalu kami hanya berbicara atau mendorong mereka untuk menciptakan ide-ide yang lebih fashion design. Nah, karena sekarang eranya sudah era digital, kami juga memasukkan atau membuka ide-ide yang kaitannya dengan Internet of Things gitu loh. Atau kombinasi dari product design dan Internet of Things. Nah, itu yang menjadi pembeda kegiatan kami Black Innovation 2016 dan Black Innovation 2015. Oke, baik. Terus Mas Yuka sendiri kenapa memutuskan menjadi juri di Black Innovation 2016 ini? Jadi background saya ini kan pengusaha di bidang industri kreatif. Saya ngerasa sih ini waktunya bangsa Indonesia ini pindah dari ekonomi berbasiskan komoditas ke ekonomi berbasiskan kreativitas. Ya udah saatnya, dan yang pelopornya adalah anak-anak muda. Ya, jadi waktunya teman-teman nih inovator-inovator untuk coba deh tampil. Ini waktunya kita gitu loh. Jadi yang punya ide, yang punya merasa ini ide kayak keren deh buat gue wujudkan, coba ya gabung di kompetisi ini. Oke, jadi ngajak mereka muda-muda untuk bergabung di Black Innovation 2016 ya. Ya oke Mas Gege, saya mau tahu cara pendaftarannya gimana dan di mana daftarnya kita ini? Pendaftaran sangat mudah sekali. Hanya mengunjungi www.blackexperience.com atau lebih lengkapnya blackexperience.com. Di sana dengan mudah para peserta bisa meregistrasi dan sudah dimulai sampai dengan akhir Oktober. Sampai mulai akhir Oktober ya? Jadi ditutup di akhir Oktober. Di akhir Oktober. Oke, baik. Ya, saya mau nanya sama 3 bintang tamu kita yang sebelumnya nih, terutama buat ibunya Ayasha. Oke. Efek negatifnya. Ya, tadi kita bicara efek positif terus. Kita belum bicara efek negatif. Ayasha usianya hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Tidak takut. Di usia 4 tahun dikenal begitu banyak orang. Di jalan menjadi sebuah sorotan mata. Dilihat foto dan videonya oleh orang-orang bebas. Yang mana bisa saja orang-orang yang melihat belum tentu orang-orang berpendidikan. Bisa menjadikan seseorang menjadi sebuah target. Apakah Anda tidak takut? Selama ini sih Ayasha masih dalam pengawasan saya sama suami saya. Jadi emang benar-benar kita nggak lepas sama sekali. Terus apa yang kita posting juga semua ada aturannya. Jadi nggak, baju juga yang saya pakein juga nggak yang terbuka gitu. Dan sekarang kan internet tuh juga kan ada undang-undangnya. Jadi saya nggak takut. Jadi tidak takut sama sekali? Enggak. Oke, kalau saya rasa bukan masalah baju ya, tapi banyak orang juga yang otaknya agak setengah gitu ya, yang melihat apapun jadi negatif gitu kan ya. Iya. Tapi tidak ada precautionnya? Ya selama ini kita bilang sama Dijaga dia, terus? iya dijaga terus. Dibilang apa? Sorry. Kita bilang, kita kasih tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Di luaran? Di luar tetap sama saya. Oke. Dia selalu sama saya. Selalu sama ibu ya, oke. Reza ada negatifnya? Jelas pasti ada. Negatif ya banyak omongan-omongan yang apa ya, orang nggak tahu apa-apa tapi ya dia komen seenaknya aja. Seperti yang kata Om tadi. Ya, because the thing is free ya. Iya. The thing is free to say anything. Ya udah gratis berisik gitu kan. Udah gratis berisik lagi ya, oke. Bingung aja gitu. Iya betul. Udah gratis berisik, bikin pusing. Alia negatifnya? Paling bad comments. Bad comments. Tapi so far sih alhamdulillah tutup kuping aja. Terus sama paling ya itu kalau orang-orang biasanya underestimate sama kemampuan atau misalnya kayak oh ini hanya sekedar post di Instagram terus oke gitu. Tapi padahal sebenarnya itu kan penuh dengan kerja keras. Behind gitu that-nya yang nggak dilihat ya. Oke, baik. Jadi ini baju sendiri ya? Nggak lupa tadi bilang ternyata ini baju endorsement. Oh benar endorsement, oke. Terus sadar, oh iya ini bukan baju yang tadi dipakai, ini baju ganti ya. Oke, tapi sukses anyway buat semuanya ya. Terima kasih. Berjalan terus, sukses. Buat Black Innovation 2016, mudah-mudahan menemukan ide-ide yang gila gitu ya, supaya terlihat inovasi anak-anak muda di Indonesia juga semakin lama semakin menarik pastinya. Dan buat kita semua penonton Hitam Putih, kita tadi sudah bicara bagaimana ketika mereka, anak-anak muda ini menggunakan media sosial untuk sebuah hal yang positif,
pastinya yang positif. Bisa dijadikan negatif, tapi jadi positif pun bisa. Jadi bisa memilih jalan yang mana. Dan kalau itu jadi positif ternyata menguntungkan mereka juga gitu. Ada pendapatan yang mereka dapat, ada ketenaran yang mereka dapat, ada hal-hal positif juga yang mereka dapat. Beside all bad comments and all negative things, tapi ada hal positif yang mereka dapat. Dan saya rasa ini bisa diikuti oleh Anda semua, kita termasuk saya juga, untuk mulai menggunakan media sosial secara positif. But there is one thing we have to remember. Menggunakan sosial media is very good. Kita bisa mengumpulkan massa begitu banyak, tapi kita harus tahu massa kita siapa, itu satu. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, jangan memotong kehidupan Anda dari kehidupan Anda yang sebenarnya dengan adanya sosial media. Karena sosial media itu melingkupi kehidupan Anda. Kehidupan Anda bukan di sana. Kita hidup di luar. Gunakan itu sebagai media, bukan sebagai sosialisasi. Itu sebagai media, gunakan sebagai media. Because what I know and what I remember when I was a kid, my social network was called outside. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.